Ada masalah besar di balik pintu itu dan ditendangnya kamu keluar dari balik pintu itu adalah untuk kebaikanmu. Tapi lihat apa yang kamu lakukan guys. Kamu tunggu pintu itu terbuka lagi supaya kamu masuk ke masalah itu lagi. Oh my god. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading Hello My Soul untuk bulan September 2023 for all zodiac sign ya guys. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Ceritanya setiap kali special reading guys, aku akan bicara dengan ke-12 zodiac sign satu readingan untuk 12 zodiac sign ya. Jadi dengan lebih banyak orang dari readingan general yang biasa. Oke. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya, karena itu hal yang biasa. Oke. Oke, apa judulnya? Aku tidak tahu guys, karena this is your soul. Aku tidak bisa membaca judul soulmu, oke? Tapi mungkin nanti ketika video ini naik tayang, judul sudah ada. Tapi ketika aku membuat readingannya atau membuka kartunya, aku masih belum tahu apa yang terjadi. Karena kita akan melihat secara random, kolektif, what's going on with the soul, oke? Ketika sesuatu terjadi di soul guys, kemungkinan besar alam sadar kita tidak memahaminya, ya. Kita tidak merasakannya bisa jadi, tapi something happen. Dan itu biasanya efeknya itu blur. Kayak nggak ngerti kenapa begini deh, nggak ngerti kok jadi begitu deh. Nah, itu dia tipikalnya ya. Itulah tujuan dari readingan Hello My Soul aku buat untuk kamu guys, supaya kita bisa telaah lebih dalam tentang what's going on with the soul untuk kolektif all zodiac sign di bulan September ini, oke? Oke, aku akan buka 10 kartu untuk kamu guys dalam readingan kali ini. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas ya, akan aku sampaikan di video ini. Dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau nanti kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan di pembahasan 6 kartu pertama, that's the story of your soul, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai situasi kamu itu, uh, yang efeknya akan terasa sampai dengan 6 bulan ke depan kalau kamu berhasil menjalankan advice-nya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Oke. Kita akan segera mulai. Aku pakai 2 deck Oracle untuk Hello My Soul bulan September ini. Masing-masing deck kita akan ambil 1 kartu saja guys, sebagai gambaran tentang jiwa yang akan di reading sebentar lagi ya. Oh god, please help me. Kalau udah mulai bikin readingan Hello My Soul itu aku sering gemeter. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Hello my soul, September 2023. Thank you very much. Aku lihat di di analyticalnya YouTube, Hello My Soul ini makin difavoritkan orang guys. Aku bikin ini kalau nggak salah tahun lalu ya programnya ini, dan meningkat terus, menajam ya. Kita lihat yang pertama, apa kata Oracle ini untuk pilot readingan ini. Halo. Udah mulai keringat dingin gue guys, benar semua. Ini dia. Be authentic. Authentic itu apa ya guys? Palsu ya? Enggak. Authentic itu artinya asli, jangan yang KW-KW katanya. Look at this one. Oke, hijabers guys. Halo kakak-kakak hijabers. Apa kabar? Aku baru dapat kartu hijabers di sini. Ya, oke. Dan kemudian lihat apa yang dipegang oleh kakak hijabers ini. Topeng guys. Topeng. Kayak lagu siapa itu? Iwake. Ih, jadul banget itu lagu. Topeng warna hijau dipakai untuk teman-teman. Topeng warna ungu dipakai untuk keluarga. Topeng warna pink dipakai untuk besan. Topeng untuk ini dipakai untuk teman bisnis. Terlalu banyak topeng yang sedang kamu pakai. Dan ini lagi jatuh guys. Dan satu masih kamu pegang. Ini seperti Four of Cups ya nggak sih guys? Four of Cups kan gini ya kurang lebih kartunya. Ada 3 cups yang sudah tumpah, satu masih dipegang. Bukan, Four of Cups atau Five of Cups? Bodo amat deh.
Gak usah kita libatkan, emang nggak harus dilibatkan juga. Tapi yang jelas kartu pertama adalah be authentic, harus apa adanya ya, yang asli-asli saja. Oke. Operasi plastik itu masuk dalam be authentic nggak, Ray? Atau melanggar be authentic nggak, guys? Nggak. Operasi plastik itu tidak melanggar be authentic ya. Yang menjadi non authentic atau palsu fake ketika kamu bilang aku nggak pernah operasi plastik tapi ternyata kamu operasi plastik, nah itu baru palsu. Tapi kalau kamu bilang iya aku perbaiki hidung aku ini kayaknya agak miring dikit, akan lebih estetik kalau ditegakin dikit, nah mumpung karena lagi negakin hidung aku sekalian suruh masukin fillernya dari tulang kupingku yang di belakang, jadi kan operasi plastik kan, nose job istilahnya. Yes, okay, nggak masalah, aku nggak pernah memasalahkan siapapun yang memperbaiki dengan tujuan baik tentunya ya, nggak masalah. Tapi ketika kamu bilang inilah alami asli nih dari lahir katanya, padahal orang juga tahu guys itu palsu. Nah itu baru fake ya, itu baru topeng. Oke, I call upon the Almighty God, karena aku lihat kamu cantik di sini. I call upon the Holy Spirit, I call upon the Spirit of Wisdom, Archangel, please come and bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading Hello My Soul September 2023. Thank you very much. Kalau aku agak-agak belibet bicara, mau kayak gini guys, dimaklumkan ya. New Moon sekarang tanggal 14, kita akan masuk ke New Moon, bulan yang baru. Dan nanti gerhananya itu di gerhana full moonnya di tanggal 29. Jadi readingan full moon itu tanggal 29 ini guys. Tapi aku memang biasa merasakan belibet kalau misalnya new moon. Aku dulu sempat menanyakan kok begitu ya gitu ya. Setiap kali di awal-awal bulan baru itu atau aku ngerasa gitu dari awal dulunya. Ada masa-masanya aku itu terbata-bata, belibet, tapi di otakku itu jalan guys. Yang mau aku sampaikan itu jalan begitu. Dan kemudian aku bertanya kan, oh God please help me, what's going on with me begitu. Lalu aku diarahkan untuk menonton sebuah video, lalu ada psychic medium. Orang mana itu ya, aku lupa, Brazil kalau nggak salah, dia yang ngasih tahu. Jadi kalau dalam new moon itu para clairvoyance, tarot reader, atau siapapun itu psychic medium, dia tuh akan mengalami gitu-gitu guys, termasuk kesulitan untuk berbicara ya. Oke, jadi dimaklumkan saja, tapi yang jelas aku akan sampaikan inti pesan untuk kamu ini dengan sebaik-baiknya guys. Yang pertama tadi be authentic, dan yang kedua adalah you already know them. Stop looking outside yourself for the answer. You already know them. Stop looking outside yourself for the answer. Berhentilah mencari kemana-mana tentang jawabannya, karena kamu sudah tahu jawabannya katanya. Berarti ada jawaban yang sudah kamu ketahui mengenai particular situation, dan kemudian kamu tidak mau terima jawaban tersebut karena kemungkinan menyakitkan atau di luar dari yang kamu inginkan. Lalu kamu berpura-pura tidak mengetahui jawaban tersebut. Kamu coba cari jawaban lain keluar. God is talking to you through your intuition and your heart. Dari hatimu, kamu bertanya, oh God please help me begitu. What is the answer? Apa yang terjadi? Apa ya jawabannya? Dan kemudian Tuhan menjawab. Tapi karena jawaban dari Tuhan itu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, kamu pura-pura nggak lihat gitu guys. Aduh, apalagi ya kamu curhat sama temanmu, gimana nih gini. Kemudian kamu ketemu random person, kamu ketemu orang di ruang tunggu bandara, kamu curhat lagi, gimana dong kalau pengalaman masalahku begini gitu. Padahal sebenarnya katanya Tuhan sudah kasih tahu jawabannya. Ya, kamu harus otentik untuk bisa menerima jawaban tersebut. Karena kalau kamu tidak otentik, kamu tidak akan bisa menerima kebenaran. Karena jawaban itu tentang kebenaran katanya guys. Kita langsung lihat kartu besarnya seperti apa. Halo, I call upon the Almighty. Halo Capricorn. Kamu pembukanya. I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Hello my soul, September 2023. Thank you very much. Thank you very much. Kayaknya Capricorn lagi merajalela deh guys untuk September ini. Six of Cups. Oh. Six of Cups. Kalian tahu apa itu Six of Cups guys? Oke, Ace of Cups di cross dengan Seven of Pentacles, Page of Sword, Knight of Sword. Itu kan Capricorn datangkan The Devil. Oke.
Oke, kamu kayak sedang menunggu sia-sia sesuatu di readingan menunggu sia-sia menunggu sesuatu dengan sia-sia itu gimana sih ngomongnya nggak bener banget deh. Oke, the Nine of Cups. Kamu seperti menunggu sesuatu dengan sia-sia, guys. Oke. Yang kamu tunggu itu akan diwujudkan, tapi kamu seperti masuk ke dalam sebuah jebakan. Jadi kamu kayak sedang menunggu pintu jebakan terbuka atau pintu perangkap terbuka. Kamu sabar menunggu di sebuah pintu. Itu yang aku lihat di sini. Tunggu-tunggu, pintunya pasti terbuka lagi. Pintu itu terbuka, begitu kamu masuk ke dalam neraka. The Devil, ya. Itu kesan pertama yang aku tangkap di sini. Langsung aja kita klarifikasi. Seharusnya kamu tidak ke situ katanya. Kamu tidak menunggu pintu tersebut. Nine of Cups. Kenapa seharusnya kamu tidak menunggu? Karena pintu itu kan terbuka sesuai dengan harapanmu. Tapi di balik pintu itu bukan yang baik untukmu. Cedeng, The Tower, guys. Kalian lihat nggak sih? The Tower, ya. The Towermu menanti di balik pintu itu, kurang lebih begitu. The Page of Swords, tapi kamu menunggu-nunggu, guys, dengan penuh harapan. Ketika pintu ini terbuka, aku akan bahagia. Ketika pintu ini terbuka, akan ada kesempatan baru. This is my son, the son for me. Aku harus sabar menunggu. The Two of Wands. Center of readingnya The Seven of Pentacles. Waiting patiently. Yang sabar pasti akan pantatnya besar. Enggak, pasti akan mendapatkan yang terbaik. Mungkin kamu dapat quote begitu, guys. Nggak tahu dari siapa. Karena ada quote seperti itu. Aku pernah dengar, yang sabar akan selalu mendapatkan yang terbaik, katanya. Masa? Siapa sih yang bilang begitu? Oke. Seven of Wands. Oke. Ditambah The King of Pentacles. Ditambah The Four of Wands. Ditambah Three of Swords. Sebenarnya ketika Three of Swords datang dalam readingan romance, guys, maka ada dua pihak yang sedang berurusan dan kemudian muncul pihak lain sebagai penengah, begitulah ya. Tapi kan ini bukan readingan romance, ini kan Hello My Soul, bisa tentang apa saja, sangat-sangat general. Jadi aku tidak akan keluarkan kata-kata perselingkuhan apapun di sini. Even ada The Four of Wands datang bersama The Three of Swords. Tapi untuk kalian yang memang benar-benar reson ya dengan readingan ini, kalian pasti sudah tahu apa maksudnya ini. Oke, ya, tapi kita tidak akan bahas ya. Aku akan buat segeneral mungkin. Jadi yang sedang kamu tunggu ini kembali mengecewakanmu. Itulah dia pemahaman ketiga kartu ini datang di tengah. Seven of Pentacles di bawahnya Ace of Cups. Ace of Cups harusnya kamu tidak menunggu. Seven of Pentacles miring, no, aku harus menunggu pintu ini terbuka. Dan ketika pintu itu terbuka, kamu kembali dikecewakan atau mengalami kekecewaan lagi. Ini kekecewaan ya, guys. The Three of Swords ini kekecewaan yang kaitannya adalah pengkhianatan, backstabbing, ditusuk dari belakang. Beda kekecewaan Five of Cups. Five of Cups itu kekecewaan harapan tidak sesuai kenyataan. Ya apa boleh buat lah. Namanya juga ceritanya begitu. Kadang-kadang Five of Cups itu bisa menghibur. Tapi The Three of Swords itu benar-benar sakitnya luar biasa karena dikecewakan ya. Oke, sambil menunggu pintu tersebut terbuka, kamu kayak intip-intip, guys. Kira-kira apa ya di balik pintu itu? The Chariot, Knight of Swords, dan kemudian The Nine of Wands. Di bawahnya The Three of Wands. Pintu itu sudah pernah kamu masuki sebelumnya. Oh my god, this is so foolish, guys. This is so foolish, oke? Itu makanya kartu ini datang, stop looking outside yourself for the answer. The answer is within, di dalam dirimu. Di balik pintu itu sudah pernah kamu datangi. Beda halnya tadi kalau kita nggak tahu pintu itu isinya apa, guys. Tentu masih penasaran ya. Baru dari sini aku melihat bahwa pintu itu kamu sudah tahu isinya apa. Kamu udah tahu di dalamnya panas. Kamu udah tahu di dalamnya kayak neraka. Tapi kamu masih tetap tunggu. Kamu berharap setelah pintu itu tertutup, ada perubahan di dalamnya, guys, kayak oven. Dan kemudian oven itu akan ting katanya gitu, atau microwave itu pelan-pelan mendingin. Pas kamu buka lagi pintu microwave-nya, udah jadi makanannya atau rotinya udah jadi. Itu harapanmu. Tapi sebenarnya di dalam hatimu kamu sudah tahu itu pintu bukan oven. Tidak ada yang terjadi, tidak ada perubahan yang terjadi di balik pintu itu. Pintu itu ditutup untukmu. Dan kamu masih menunggu dia terbuka atau dibukakan kembali. Dengan harapan ketika dibukakan kembali keadaan sudah berbeda. Dan universe sudah bilang sama kamu tidak ada perubahan di situ. Walking away. Pergilah dari pintu itu, masih ada pintu lain. This is in your subconscious mind. This is the answer yang katanya sudah diberikan kepadamu.
Tapi kamu bilang kamu nggak mau terima kan jawaban tersebut. Jawaban ini kan universe bilang gini, pergilah dari pintu itu. Ngapain kamu menunggu di pintu itu lagi? Masih banyak pintu tak siapin untuk kamu. Pintu itu akan terbuka, pintu baru ready untuk dibukakan untukmu. Tapi kamu nggak suka guys jawaban dari universe tersebut. Makanya kamu mencoba untuk bertahan bersabar di depan pintu tersebut, even pintu itu saat ini masih tertutup. Dan kalaupun terbuka, kamu sudah tahu apa yang ada di baliknya guys. Kamu sudah tahu apa yang ada di baliknya ya. Bahaya gitu. Oke, the Eight of Cups, thank you. The Fool, the Two of Wands, dan kemudian the Five of Cups ya. Kamu kayak patah semangat deh, patah harapan begitu ya. Apapun yang terjadi yang mengecewakan kamu, the backstabbing, the Three of Swords, disappointing, di balik pintu yang pertama tadi yang sedang kamu tungguin terbuka lagi itu, kamu menganggap tidak akan ada yang lebih baik dari situ. Berarti ini kan low self esteem ya. Berarti kamu menganggap dirimu tidak layak untuk mendapatkan yang lebih baik dari situ. Kamu menganggap bahwa tidak akan mungkin pernah ada yang lebih baik dari situ. Satu-satunya cara adalah mengharap yang itu yang membaik untukmu. Padahal udah dibilang universe itu tidak akan membaik untukmu. Makanya kamu disuruh pergi. Kamu takut dengan pintu baru. Kadang-kadang gitu ya guys. Untuk sebuah masalah sudah berkali-kali menghancurkan kita. Kita udah tahu rasa sakitnya di level mana. Makanya kita tetap mau masuk ke atau mau mengalami rasa sakit itu lagi for stay safe, biar aman aja. Karena siapa tahu nanti di luar sana lebih sakit dari situ. Kenapa kamu memikirkan di luar sana lebih sakit dari situ? Kenapa kamu nggak coba untuk memikirkan di luar sana siapa tahu tidak ada kesakitan? Atau rasa sakitnya tidak separah yang sekarang? Itu hanya karena pola pikir kamu guys ya. Entah kenapa kamu merasa rendah banget saat ini. Even pintunya itu sudah ditutup untukmu, tapi masih kamu tunggu guys, dibukakan dia. Karena menurutmu kamu hanya layak untuk mendapatkan yang ada di balik pintu itu saja. Cerita hidupmu hanya mengenai pintu itu saja. Tidak ada cerita kehidupan lain untukmu selain pintu itu. Your life is for that door. Kamu seharusnya mulai dari lahir sampai mati adanya di depan pintu itu begitu. Jadi kamu sendiri yang menutup kemungkinan atau menutup peluang dalam hidupmu ya. Iya kan? Buktinya kan universe bilang masih banyak pintu aku bukakan untuk kamu. Masih banyak pintu di sana. Coba jalan sedikit lagi. Masih banyak loh pintu. Kamu gak mau cek pintu lain. Universe bilang begitu melalui jawaban. Kenapa universe ngasih jawaban begitu ke kamu? Karena kamu bertanya, what should I do? Kok aku gini-gini aja? Apa yang harus aku lakukan? Pintu ini tertutup terus. Aku pernah di balik pintu itu. Sakit banget. Dan kemudian aku ditendang keluar. Setelah aku ditendang keluar, pintu itu ditutup. Sampai sekarang aku tungguin belum terbuka. Apa yang harus aku lakukan? Oh, the leader of this universe. Itulah doamu. Dan kemudian universe bilang, ini on ini orang nih. Siapa suruh kamu nunggu pintu satu? Yang satu itu aja. Aku siapkan banyak pintu dalam hidupmu. Jalan terus ke sana. Lihat pintu-pintu yang mana mau kamu pilih, ketuk. Nanti dibuka. Tapi kamu yang gak mau. Perlu aku ingatkan lagi tentang hati-hati berdoa guys. Karena once dijawab kita akan menjalani proses. Ya, kita akan menjalani proses. Kita banyak berdoa ini itu. Aku pengen kaya Tuhan. Aku pengen sekali terkenal beken Tuhan. Kayak mau supermodel internasional bla 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 bla. Tapi ketika itu di approve, itu perjalanan dimulai. Proses dimulai. Dan kadang-kadang kita sampai termehek-mehek menjalani prosesnya guys. Sama seperti yang kamu doakan saat ini. Kamu minta jawaban kenapa pintu tertutup terus. Dikasih pilihan pintu lain. Kamu gak siap untuk melangkah maju meninggalkan pintu itu. The Empress, Ace of Wands, King of Swords, Knight of Swords. Ada masalah besar di balik pintu itu. Dan ditendangnya kamu keluar dari balik pintu itu adalah untuk kebaikanmu. Tapi lihat apa yang kamu lakukan guys. Kamu tunggu pintu itu terbuka lagi supaya kamu masuk ke masalah itu lagi. Oh my god. Oke. Dan aku melihat 90% yang resonate dengan readingan ini akan kembali masuk ke pintu itu guys. Karena pintu itu akan segera terbuka ya. Di September ini akan terbuka. Dan kamu akan masuk ke masalah yang sama, devil. Dan cengkraman yang sama.
I don't know and what kind of cengkraman di sini, tapi katanya tadi sama aku barusan, kamu akan dicengkram oleh situasi yang sama atau orang yang sama atau keadaan yang sama. Beberapa di antara kalian mungkin ketika dibuka pintu itu akan merasa, yes, sabarku terbayarkan. Karena this is victory, Six of Wands. Ditambah ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles adalah ratu yang memegang Pentacles tapi tidak enjoy dengan apa yang dia pegang. Ketika nanti pintu itu dibuka, kamu akan bilang, ini dia buktinya orang sabar. Tuh kan pantatnya besar, kemudian kamu masuk ke dalam pintu itu, yes. Akhirnya aku bisa masuk lagi ke dalam, walaupun aku tahu apa di dalam ini berantakan semua begitu. Kamu mendapatkan yang kamu tunggu-tunggu, dan kamu menyesali kenapa aku menunggu yang seperti ini ya. Kenapa aku bisa masuk lagi ke tempat yang seperti ini ya. Queen of Pentacles. Queen of Pentacles itu ratu yang memegang, yang dia incar, tapi tidak enjoy dengan yang dia incar tersebut. The Devil itu typical devil things ya guys, permainan devil. Eight of Wands muncul di sini. Ditambah The Two of Swords. 90% aku lihat masuk ke The Devil karena The Devilnya datang yang paling kuat ya. Jadi mungkin 10% orang aja yang akan lari gitu, nggak mau lagi, udah pernah tahu ada apa di balik pintu itu, dan universe ternyata sudah kasih tahu ke aku untuk pergi, jangan menunggu di pintu itu lagi, kabur gitu. Jadi hanya 10% yang akan melakukan ini subconscious mindnya ini, dan kemudian tetap akan ada Six of Wands victory untuk siapapun yang mencoba untuk mencari pintu baru. Oke? Oke. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai situasi ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading Hello My Soul untuk bulan September 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.